Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Indah Rahmita. Di sini saya akan sharing tentang periodisasi sastra angkatan Pujangga Baru. Di sini aku akan sharing sejarah lahirnya sastra Pujangga Baru, ciri-ciri sastra Pujangga Baru, dan sastrawan beserta karya pada era Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru merupakan salah satu bagian penting dari periodisasi sejarah sastra Indonesia. Angkatan Pujangga Baru ini muncul sekitar tahun 1930-an. Tepatnya itu adalah setelah periode Balai Pustaka. Sebutan Pujangga Baru ini berawal dari majalah sastra dan budaya Pujangga Baru yang terbit pada 29 Juli 1933. Angkatan Pujangga Baru ini muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya sastrawan pada masa itu, terutama karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Banyak sastrawan Angkatan Pujangga Baru yang piawai dan membuat berbagai gebrakan terhadap sastra Indonesia. Bahkan, nama dan karya para sastrawan Angkatan Pujangga Baru ini terus dikenang hingga sekarang ini. Lalu apa sih penyebab munculnya Angkatan Pujangga Baru ini? Nah, Angkatan Pujangga Baru ini muncul karena Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Lahir sebagai semangat baru yang dikobarkan oleh kaum pemuda. Salah satunya ini adalah semangat dalam menggerakkan bidang budaya termasuk sastra. Nah, Angkatan Pujangga Baru ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari semangat dalam menggerakkan bidang budaya. Pemberian nama Pujangga Baru ini berdasarkan penerbitan majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Pelopor penerbitan majalah Pujangga Baru ini untuk pertama kalinya itu ada 3, yaitu adalah Sultan Takdir Ali Sabana, yang kedua Amir Hamzah, dan yang ketiga Armin Pane. Majalah Pujangga Baru juga diterbitkan karena banyak karya sastrawan yang disensor oleh Balai Pustaka. Kenapa? Karena pada saat itu sebagian besar yang disensor Balai Pustaka adalah karya tulis atau karya sastra yang memiliki tema nasionalisme dan kesadaran bangsa. Oleh karena itu, majalah Pujangga Baru hadir untuk dijadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaan. Isi dari majalah tersebut adalah seperti puisi, cerita pendek, roman, drama, esai, kritik sastra, dan telaah kebudayaan. Nah, itu tadi adalah sejarah sastra Angkatan Pujangga Baru. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri sastra Pujangga Baru ini? Ada beberapa ciri-ciri sastra Pujangga Baru. Yang pertama ini adalah bertema persatuan, rasa nasionalisme, dan rasa kebangsaan. Pada saat masa Balai Pustaka, karya-karya seperti ini akan disensor. Karena pada masa itu adalah masa penjajahan Belanda. Kenapa disensor? Karena Belanda tidak ingin bangsa Indonesia jadi bangkit rasa nasionalismenya, rasa kebangsaannya lewat mereka itu membaca sebuah karya sastra. Terus yang kedua adalah beberapa sastrawan di angkatan ini mengangkat persoalan emansipasi wanita. Yang ketiga adalah alirannya disebut romantis idealis. Yang keempat adalah sastrawan menyiratkan idealisme dalam karya-karyanya. Yang kelima adalah adanya pengaruh dari karya sastra tahun 1800-an dari Belanda. Yang keenam adalah mulai menyiratkan tentang modernisme bahkan masa depan Indonesia. Dan yang terakhir ini adalah menggunakan bahasa Indonesia yang indah, yang lepas dari kaidah penulisan Balai Pustaka, yaitu menggunakan bahasa Melayu tinggi. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari sastra Angkatan Pujangga Baru.
Selanjutnya, siapa saja sih sastrawan pada masa Pujangga Baru ini dan apa saja karya-karyanya? Yang pertama ini ada Armin Pane. Beliau membuat novel yang berjudul Belenggu pada tahun 1940. Novel ini penuh dengan pro dan kontra. Novel ini juga sempat ditawarkan pada penerbit Balai Pustaka, namun ditolak karena mengangkat tema perselingkuhan, yang mana pada masa itu hal seperti itu dianggap porno dan tidak pantas. Selanjutnya ini adalah Sutan Takdir Ali Sahbana. Beliau ini membuat novel dan juga puisi-puisi. Salah satunya ini adalah yang paling terkenal, yaitu novel yang berjudul Layar Terkembang pada tahun 1936. Selanjutnya juga ada novel yang berjudul Dian yang Tak Kunjung Padam pada tahun 1932. Selanjutnya ini adalah Anak Agung Nyoman Panjitisma. Salah satu karyanya ini adalah novel yang berjudul Sukreni Gadis Bali pada tahun 1936. Terus salah satunya lagi ini Nirawit Teti Penjual Orang. Ini terbit pada tahun 1935. Yang selanjutnya adalah Amir Hamzah. Beliau ini juga dikenal sebagai raja penyair pada masa Pujangga Baru. Salah satu karyanya itu adalah Nyanyi Sunyi. Ini kumpulan puisi pada tahun 1937. Terus ada Buah Rindu. Ini juga kumpulan puisi pada tahun 1941. Selanjutnya ini ada J.E. Tatenkeng. Salah satu karya sastranya ini puisi. Rindu Dendam. Ini kumpulan puisi pada tahun 1934. Dan selanjutnya ini adalah Hamka. Beliau ini masih dikenal sampai sekarang ini. Dan novel-novel beliau pun juga diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2000-an. Beberapa karya beliau ini yang pertama itu adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah. Itu novel pada tahun 1938. Terus yang kedua ini adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yaitu pada tahun 1938. Terus Merantau ke Delhi, ini pada tahun 1939. Dan Tuan Direktur pada 1939. Nah teman-teman, selesai sudah sharing kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin tahu apa sih sastra Pujangga Baru ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata, ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Saya mohon masukan, saran, dan juga kritiknya untuk disampaikan kepada saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.